Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita memulai pelajaran BMR yang bertemakan Arab Melayu. Taib. Kali ini kita membahas pelajaran BMR tentang cara menulis. Nah, anak-anak Ustadz, perhatikan bacaan di bawah ini. Simak. Arab Melayu adalah huruf yang telah menjadi ciri khas bagi puak Melayu di wilayah Nusantara dan dunia. Arab Melayu hingga kini masih digunakan sebagai penulisan petunjuk nama, jalan, dan kantor di wilayah Asia Tenggara, termasuk di negara kita, Republik Indonesia. Nah, jadi tulisan Arab Melayu ini di Indonesia, di tempat kita juga ada, terutama di gang-gang gitu. Di gang. Kalau Ustadz pernah melihat sendiri di daerah Siak Sri Indrapura. Di situ kalau ada jalan, sumpamanya jalan Jawa ataupun nama jalan yang lain, Jenderal Sudirman ataupun Gatot Subroto, itu menggunakan tulisan Arab Melayu. Toyib, selanjutnya Raja Ali Haji yang lahir pada tahun 1851 telah selesai menulis buku yang diberi judul, nama bukunya itu Kitab Pengetahuan Bahasa. Jadi, buku yang dicetak di Singapura pada tahun 1929 ini merupakan kamus bahasa Melayu yang ditulis menggunakan huruf Arab Melayu. Nah, anak-anak Ustadz harus tahu siapa Raja Ali Haji itu. Nah, itulah dia. Dia menulis buku dan judul bukunya adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Dan di dalam Kitab Pengetahuan Bahasa tersebut itu tulisannya menggunakan huruf Arab Melayu. Taib, selanjutnya. Kemudian pada tahun 1857 beliau kembali menulis buku tentang cara menulis dalam huruf Arab Melayu. Nah, di sini beliau menulis buku, bagaimana caranya kita menulis huruf-huruf itu dengan huruf Arab Melayu, yaitu bukunya Bustaan Al-Katibin, yang artinya adalah Taman Para Penulis. Buku ini memuat tentang tata cara menulis yang lengkap dan amat berguna, antara lain tentang cara menulis kata yang diberi awalan dan akhiran. Nah, baik. Selanjutnya, yang kedua, menulis kata yang diberi awalan dan akhiran. Nah, perhatikan. Adapun cara menulis kata yang diberi awalan dan akhiran dalam huruf Arab Melayu adalah: yang pertama, kita harus tahu dulu tentang cara menulis kata dasar. Nah, kata dasar, contohnya rumah, gitu ya. Itu kata dasar itu. Mungkin ada gabungannya menjadi berumah, gitu. Yang awalnya rumah menjadi berumah. Yang awalnya dua menjadi berdua. Nah, itu yang dimaksud kata dasar. Setelah itu, barulah kata dasar tersebut kita gabungkan dengan awalan atau akhiran. Nah, yang ketiga, bentuk kata dasar harus sama dan tidak boleh berubah walaupun diberi awalan atau akhiran. Nah, contohnya ada di slide yang selanjutnya. Perhatikan. Cara menulis kata ber. Taib. Apabila awalan ber dimasukkan ke dalam kata dasar yang berbunyi R, di awal, maka bunyinya menjadi lebur. Lebur itu artinya menyatu, disatukan. Dan cara penulisannya sebagai berikut. Nah, perhatikan.
Tadi kita membahas perhatikan ya. Tadi kita membahas tentang kata dasar. Kata dasar adalah rupa ditambah awalan ber menjadi berupa ya. Sebelum dia dilebur, sebelum dia digabungkan menjadi berupa double R. Nah, setelah dia digabung, maka R-nya, huruf ro-nya kita cukup mengambilnya satu menjadi berupa. Tidak perlu lagi kita membuat berupa. Ya. Nah, perhatikan juga contoh yang di bawahnya lagi. Rumah menjadi berumah. Ya. Dan juga raja, beraja menjadi beraja. Dan selanjutnya rasa, ria. Taib. Insyaallah dimengerti ya anak-anak Ustadz ya. Selanjutnya, apabila awalan ber dimasukkan ke dalam kata dasar yang berbunyi selain R di awal, maka bunyinya tidak lebur dan cara penulisannya adalah sebagai berikut. Perhatikan. Nah, kalau tadi kata dasarnya itu ya berbunyi R ya. Kalau sekarang tidak, kata dasarnya guna menjadi berguna ya. Hasilnya berguna. Jadi tidak ada kata yang tidak ada huruf yang dibuang ya anak-anak Ustadz ya. Selanjutnya main. Begitu juga dia jika ditambahkan ber, bermain menjadi bermain. Jalan, berjalan. Sama, bersama. Awan, berawan. Tiga, bertiga. Dan terakhir nyanyi, bernyanyi. Taib. Selanjutnya, adapun kata yang bukan berawalan ber adalah sebagai berikut. Perhatikan, ya, berani, ya, berani, berat, beras, beruk. Taib. Selanjutnya berita, bercak, berisik, beringin, berkat, bersin, ya, bertih ataupun bersih. Ini contoh kata yang bukan berawalan ber. Ya. Nah, ini memang dianya kata dasarnya memang seperti ini. Taib ya anak-anak Ustadz ya. Nah, pelajaran kita untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Dan jika anak-anak Ustadz masih ada yang belum paham, jangan malu-malu bertanya dengan Ustadz ya. Silahkan WA Japri Ustadz di WA pribadi. Jangan malu-malu. Selanjutnya, di sini ada soal latihan. Ya, soal latihan. Yang pertama, siapakah nama penulis buku yang berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa? Nah, tadi kita sudah membahasnya. Lalu, tulislah kata-kata berikut ke dalam huruf Melayu. Beriak, berumah, dan rasa. Di situ tadi sudah ada contohnya. Sudah kita bahas ya. Yang ketiga, bagaimana cara menulis kata yang diberi awalan dan akhiran dalam huruf Melayu? Nah, tadi sudah kita bahas, ada 3 tadi itu ya. Coba anak-anak Ustadz baca lagi, nah, nanti ketemu di situ. Dan yang keempat, artikanlah kata-kata berikut dalam huruf Latin. Nah, ini tadi sudah Ustadz bacakan tadi ya. Nah, tulisan Arab Melayunya apa nih? Bahasa Latinnya apa nih? Ya, yang kelima, jelaskan pengertian Arab Melayu. Nah, pengertian Arab Melayu ini di awal tadi sudah Ustadz bacakan. Coba anak-anak Ustadz lihat lagi, pahami lagi, simak dan dengarkan dengan baik ya. Nah, sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.